Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Eka Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Saya akan menjelaskan tentang TOR dari proyek yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya telah saya paparkan pada PPT berikut ini. Latar belakang yang pertama yaitu perpustakaan belum memiliki petugas tetap, sehingga pelayanan transaksi dilakukan oleh seorang guru yang rutin bertindak sebagai petugas perpustakaan dan terkadang dibantu oleh guru yang lain. Yang kedua, siswa itu masih mencatat peminjaman bukunya sendiri. Kondisi ini memungkinkan siswa meminjam lebih dari jumlah maksimal peminjaman, yaitu satu buah buku untuk pembelajaran di kelas. Selain itu, pendataan terhadap buku-buku yang baru juga jarang dilakukan karena kesibukan petugas perpustakaan yang juga memiliki kewajiban sebagai guru di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya itu tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membuat sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta ditinjau dari pencatatan absensi, pencarian koleksi buku, pendataan peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. Yang kedua, mengetahui standar kualitas sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta berdasarkan standar kualitas software ISO 9126, di mana sasarannya adalah untuk seluruh petugas dan pengunjung perpustakaan di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, dijadikan referensi pengembangan sistem informasi yang berorientasi pada fasilitas pembelajaran untuk mengetahui perbedaan antara sesudah dan sebelum pengembangan sistem. Maksudnya di sini dari manual menjadi terkomputerisasi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sistem informasi perpustakaan sekolah sebagai alat bantu untuk mempermudah pelayanan anggota, pencarian buku, pendataan koleksi buku, sistem pelaporan, dan manajemen peminjaman dan pengembalian koleksi buku. Yang ketiga, mendapatkan hasil uji kelayakan perangkat lunak, yaitu penggunaan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Berikut adalah metode pengembangan sistem. Pada proyek ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi atau pengkodean sistem, dan pengujian sistem. Untuk diagram WBS-nya, yang pertama pada level 0.0. Selanjutnya pada tahap 1, analisa kebutuhan, terdiri dari mengidentifikasi kebutuhan user, memahami sistem yang telah ada, dan membuat hasil laporan kebutuhan sistem dan user. Pada tingkat 3, ada menganalisa kebutuhan user yang terdiri dari menentukan user yang akan diwawancarai, membuat jadwal wawancara, membuat list pertanyaan, dan melakukan wawancara. Pada tingkat 2, 1.2, yaitu memahami sistem yang telah ada, terbagi menjadi 7. Yang pertama, menentukan jenis penelitian. Kedua, membuat rencana jadwal penelitian. Yang ketiga, mengatur jadwal wawancara. Yang keempat, mengatur jadwal observasi. Yang kelima, melakukan wawancara. Dan yang keenam, melakukan observasi. Yang terakhir, mengumpulkan hasil penelitian. Pada tingkat 2, 1.3, yaitu membuat laporan hasil kebutuhan sistem dan user. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu melakukan studi literatur, yang kedua itu menyimpulkan hasil wawancara dan penelitian, yang ketiga memeriksa kembali hasil yang telah disimpulkan, dan yang terakhir memperbaiki hasil laporan jika ada kesalahan. Pada tahap 2 yaitu desain sistem, di mana pada tingkat satunya 2.0 itu desain sistem, ada tingkat 2 yaitu 2.1 menentukan rancangan pemodelan sebuah sistem, di mana terbagi menjadi 3, yaitu menentukan software, menentukan database, dan menentukan user interface. Pada user interface ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mengidentifikasi hasil laporan
pada kebutuhan user dan merancang desain interface sesuai kebutuhan user. Selanjutnya, pada tahap 3 yaitu pengkodean atau implementasi sistem terbagi menjadi 5. Yang pertama itu membuat kode dengan bahasa pemrograman, yang kedua mentranslate ke PHP dan database MySQL, yang ketiga itu mengimplementasikan sistem yang baru, dan yang keempat menginstal sistem yang baru, yang terakhir mencoba sistem yang baru. Untuk tahap 4 yaitu pengujian yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memasukkan data sesungguhnya, yang kedua menguji sistem dengan data sesungguhnya, yang ketiga menguji alpha testing, dimana pada alpha testing ini terdapat satu turunan yaitu menguji kelayakan dengan sistem 3 web developer dan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pengujian pada aspek functionality dan pengujian pada aspek efisiensi dan reliability. Yang keempat yaitu menguji beta testing, di mana ada satu tingkat di dalamnya yaitu pengujian usability. Berikut merupakan anggaran yang dibutuhkan selama proyek ini dikerjakan. Pada tugas sebelumnya telah dibuat estimasi biaya yang dibutuhkan selama proyek ini dikerjakan, yaitu sebesar 12.675.000. Di sini telah saya simpulkan pada setiap tahapan. Yang pertama, untuk analisa kebutuhan itu membutuhkan biaya sebesar 2.225.000. Yang kedua yaitu desain sistem membutuhkan dana sebesar 2.300.000. Dan yang ketiga, implementasi atau pengkodean sistem membutuhkan dana sebesar 6.050.000. Dan yang terakhir, pengujian sistem membutuhkan dana sebesar 2.100.000. Maka total yang diperlukan adalah 12.675.000. Berikut merupakan penjadwalan dari proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan, di mana pada tugas sebelumnya telah dibuat penjadwalan dari pengembangan sistem informasi perpustakaan. Pada PPT ini telah saya rangkum per tahapan. Yang pertama yaitu pada analisa kebutuhan dimulai pada tanggal 8 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019. Di sini lama hari bekerjanya yaitu 10 hari. Yang kedua, desain sistem yaitu dimulai pada tanggal 19 April 2019 dan selesai pada tanggal 28 April 2019, di mana membutuhkan waktu selama 9 hari. Yang ketiga, implementasi atau pengkodean sistem dimulai pada tanggal 29 April 2019, selesai pada tanggal 5 Mei 2019. Di sini membutuhkan waktu selama 7 hari. Yang terakhir yaitu pengujian sistem dimulai pada tanggal 7 Mei 2019 dan berakhir pada 10 Mei 2019. Di sini membutuhkan waktu selama 4 hari. Pada penjadwalan ini SDM itu bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Maka total yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek ini adalah selama 30 hari. Pada tugas sebelumnya sudah menghitung cost benefit. Berikut adalah cost benefit dari proyek sistem informasi perpustakaan. Untuk yang pertama yaitu menghitung analisis payback periode, di mana total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 dikurang dengan profit pada tahun ke-1, yaitu didapatlah 5.975.000. Lalu dikurang dengan profit pada tahun kedua, maka sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 175.000.
di mana untuk menghitung analisis payback periode adalah 175.000 dikurang dengan 5.975.000 dikali dengan 1 tahun, maka didapatlah 0,02 tahun, di mana dapat disimpulkan payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya yaitu 2,02 tahun. Dari fakta dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,02 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem ini. Yang kedua, menghitung analisa return of investment atau ROI, di mana untuk yang pertama itu menghitung total biaya yang didapatkan dari penjumlahan biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sampai dengan tahun ketiga, didapatlah 12.975.000. Yang kedua itu dengan menghitung total keuntungan, yaitu total manfaat pada tahun ke-1 ditambah total manfaat sampai dengan tahun ketiga, maka didapatlah 21.150.000. Di mana rumus ROI sendiri adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali dengan 100%. Maka masukkan angka yang telah didapat tadi, yaitu 21.150.000 dikurang 12.975.000 dibagi 12.975.000 dikali 100%, maka didapatlah 63,01%. Artinya sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 63,01% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak untuk digunakan oleh sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang ketiga yaitu menghitung analisa net present value atau NPV, di mana rumusnya adalah min nilai proyek ditambah prosit ke-1 dibagi 1/i%. Begitu juga untuk prosit 2 dan prosit 3. Pada NPV ini diketahui bahwa tingkat bunga diskontonya adalah 15% per tahun, maka I-nya adalah 15%, di mana 15% itu setara dengan 0,15. Maka dari hasil perhitungan ini didapatkanlah hasilnya 3.476.980,77 rupiah. Dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima oleh sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar 3.476.987 rupiah, atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan. Yang terakhir yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR, di mana pada NPV tadi sudah diketahui I1-nya 15%, pada IRR ini I keduanya diketahui 20%, maka masuklah ke rumus min 9.225.000 ditambah prosit ke-1 dibagi 1,02. 02 ini didapat dari I2 yaitu 20%. Begitu juga untuk prosit 2 dan prosit 3, maka didapatlah perhitungannya yaitu 2.343.287,04 rupiah, di mana nilai NPV yang kedua yaitu positif. Ini adalah rumus dari IRR. Ini merupakan rumus dari IRR, yaitu 15 ditambah dengan 20% dikurang 15% dikali dengan 3.476.980,77 rupiah dikurang NPV 1 dikurang dengan NPV 2. Maka dari perhitungan ini didapatlah nilai IRR-nya sebesar 30,33%.
Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 30,33% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.